Nah, itu hal yang utama. Nah, sekarang saya membuat satu bagian ini. Di buku dimanapun nggak ada ya. Jadi selalu saya berpikir gitu ya. Saya melihat di CGTN itu channel TV bahasa Inggris yang dari China. Saya selalu ikutin gitu ya. Lalu dari CNN, lalu dari BBC, ABC Australia, lalu dari Singapura, lalu dari beberapa lagi yang lain. Nah, waktu saya dengar-dengar itu, langsung saya analisis, saya baca koran, saya dengerin Nadiem Makarim yang perdebatannya di DPR ataupun berita-beritanya, dan saya mengikuti perkembangannya. Memang perlu waktu yang panjang, gitu ya. Siapapun presidennya nanti, berharap Nadiem masih diperpanjang karena mengubah mindset dan memberikan satu alunan bagaimana kita bisa menerobos itu perlu waktu, ya, perlu kecerdasan menganalisis all things, whatever you see, whatever you listen, and then you try to analyze very fast. This is the time for us to know everything exactly and deeply analysis. Jadi kita nggak bisa tiong-tiong istilahnya. Kita nggak bisa santai-santai gitu ya. Kita harus bergerak, harus bergerak. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, syukur alhamdulillah presiden kita ini, saya tidak bicara politik ya, sangat cepat bekerjanya. Belum lagi Menteri PU gitu, Sri Mulyani. Waduh, saya cinta banget sama Sri Mulyani. Itu orang pinter banget ya, terobosnya luar biasa gitu ya. Maka di sini saya mengatakan current issue dari global citizenship education, there are four things. Jadi bicara masalah lokal, bicara nasional, global level, itu berbicara tentang empower learners. Bagaimana pemberdayaan orang yang belajar. Maka di sini secara awal from early childhood to become clear thinking and enlightened citizen. This is very difficult. Exactly, honestly, I want to talk. Mengatakan apa? Indonesia masih susah di sini. Bacanya jarang, dosen guru juga jarang bacaannya, selalu copy paste, habis catat, catat, titik, koma, semua gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam konteks Eropa, Singapura lah yang paling dekat ataupun Malaysia begitu ya, itu nggak ada seperti itu. Yang penting adalah how you always go to the library. Jadi waktu saya ngambil magister S2 di luar negeri, itu yang pergi ke perpustakaan tuh antri. Waduh, saya cari temen itu nggak kelihatan. Misalnya saya cari tanya Cynthia, where are you? Misalnya, atau Jack, where are you? Susah, karena ditutup sama buku. Ya harus jalan satu-satu. Dan perpustakaannya besar. UI nggak ada apa-apanya lah, ITB nggak ada apa-apanya. Begitu kan, sepi. ITB sepi, UI aja sepi di perpustakaan. Tapi di luar negeri, yang namanya perpustakaan itu penuh. Dan mereka di meja untuk belajar itu bukan lagi 1 jam, at least 4 hours. Can we imagine? Waktu saya ke IPB, sama juga di Bogor. Karena waktu itu apa kan COVID. Saya berpikir harus bisnis apa lagi nih. Saya pergi ke IPB bersama istri saya. Wah, syukur alhamdulillah kita ketemu ini, pelajaran ini, beli itu, diskusi sama profesor-profesor. Sampai profesornya itu kagum dengan istri saya. Dia lebih mengerti food yang bisa dijual sampai Amerika begini-gini distribusinya daripada mereka. Kurang lebih begitu ya. Maka from early childhood. Jadi sejak kita TK ya sampai kita makin mempunyai pikiran tajam and enlightened citizen. Jadi memperluas wawasan masyarakat. Ini yang jadi persoalan. Maka fokuses di dalam masalah ini, persoalan yang harus kita serius, fokuses on real life facing young people and society. Dua gambar ini menjadi problem. Ya, satu bocoran lagi, saya sudah bahas waktu itu dengan dia seorang Muslim yang cerdas, ya, dia orang Garut, ya, masih umur berapa, pinternya bukan main. Dia membahas tentang teknologi yang QRIS. Dia mengatakan dengan bangga, dia jadi teman dekat saya di Instagram, ya kan, saya undang pembicara. Dia mengatakan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang sudah memberikan QRIS, ya, yang bisa diaplikasikan dalam pembayaran di dalam segala hal. Di Amerika nggak semua negara bagian, hanya negara bagian-bagian tertentu, karena di Amerika itu kan negara
apa istilahnya berdiri sendiri gitu, presidennya ada, tapi misalnya New York beda dengan Las Vegas, beda dengan San Francisco, peraturannya berbeda. Secara umum ada, tapi secara kecil itu beda. Mereka ada kebijakan sendiri. Nah, di Indonesia jadi problem ini. Kenapa? Karena kita mau fokus sesuatu yang kepada anak muda di dalam masyarakat susah. Sekarang kan saya nggak tahu yang dosen-dosen di sini ataupun pengusaha yang hadir sudah tahu tidak sekarang gender yang namanya fluid gender. Jadi dia lahir perempuan, tapi dia nggak mau disebut perempuan, disebut laki pun juga nggak mau. Jadi fluid, jadi netral. Sekarang ini mewabah di Indonesia. Saya perkiraan sudah 1-2 juta orang. Can we imagine? Di sekolah-sekolah, baru kemarin salah satu seorang dokter mengatakan dia diminta ceramah di salah satu sekolah, karena sekolah itu besar, dikatakan mereka tidak lagi berpikir I'm a woman, I'm a girl, yang satu dia I'm a boy. No, not at all. Nggak semuanya berbicara I'm a man, I'm a boy, I'm a girl. No. Dan katakan, ya saya orang yang fluid, jadi netral. Mau disebut laki, ya saya memang laki, tapi saya perempuan. Jadi dia tidak, bahkan dia mengatakan Tuhan itu salah, kenapa menciptakan kami seperti ini. Wah, jadi ini sesuatu yang di dalam sekolah nih ya, dari TK sampai SMA muncul seperti itu. Jadi young people. Maka saya sebut itu karena saya lihat di CNN sama di mana itu mereka mengatakan adalah satu the last generation. Jadi bukan lagi generasi alpha. 2 minggu lalu saya udah bahas generasi alpha. Saya lagi di luar kota, di hotel saya bahas itu ya. Lalu generasi alpha itu kan lahir 2011 sampai 2025 ya. Lalu generasi Z itu kan generasi Z ya 2080-an akhir lah ya 2090-an lah. Seperti anak saya begitu ya. Lalu generasi milenial, generasi Y ya yang umur 30-an sampai 40-an. Kalau saya generasi X, 40-an 50-an ke atas begitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Saya nggak tahu rekan-rekan yang hadir apakah orangnya suka sosialita. Saya memperhatikan sosialita. Orang-orang yang super kaya, yang middle class, ngumpulnya di mana, Facebook-nya bagaimana, YouTube-nya bagaimana, itu sudah tersiar kabar. Ini bukan harus selalu negatif, tapi artinya spending time, spending money, spending pergaulan segala macam itu self freedom gitu ya. Jadi mereka tidak lagi bicara, ses kamu agamanya apa? Nggak ada tuh mereka nanya agama. Yang ada, ses pakai sepatu apa? Tas apa? Walu, bicara macam-macam, bicara bisnis segala macam. Anaknya juga begitu, ya kan? Nah, rekan-rekan saya ini kan orang-orang kaya semua, the head semua ya. Dan itu selalu curhat sama saya, begitu ya. Mau yang perempuan, mau yang laki, bro, dia bilang, gimana nih? Gua nggak ada problem dengan uang, segala sesuatu gue kasih. Sekarang anak gue ngatur gue, anak gue baru lulus dari Amerika ngatur-ngatur gue, bagaimana mengalokasi duit dan bagaimana berpikir dan bagaimana berdebat. Berdebat itu bukan pukul-pukul meja, artinya berdebat di dalam otak. Masya Allah, dia bilang gitu. Gimana nih coach, dia bilang. Gimana nih bro, kok menjadi begini ya masalah. Bukan, lu itu nggak mau belajar, lu itu hanya habisin duit, memamerkan apa yang you pakai, tapi otak lu nggak di-utilize. Maka di sini creativity, innovation, commitment to peace. Jadi masalah kreativitas, inovasi itu komitmen yang membuat kita damai. Human rights and sustainable development. Kalimat yang di bawah ini adalah satu bocoran yang saya copy paste tapi saya olah dari Harvard Business Education gitu ya. Jadi hal-hal ini orang-orang di Massachusetts, di MIT itu sedang mempelajari masalah movement seperti ini dan bagaimana ada sustainable ya behind the story of the citizenship gitu ya, khususnya di dalam education. Jadi education sampai saat ini secara umum Amerika belum bisa digeser secara umum. Tapi kalau secara khusus mungkin ada yang bilang Finlandia, ada yang bilang satu lagi apa, itu hanya secara khusus. Tapi secara general there is no one country until now to replace United States. Kenapa? Kita bisa ada Harvard School, ya, ada MIT, ada Yale,
ada Brown, ada Pennsylvania, ada Columbia University, ada macam-macam lah. Ada 50 universitas yang paling terbesar di dunia itu adanya di Amerika. Itu universitas S1, S2, S3. Belum lagi yang sekolah gitu ya. Itu menjadikan satu bukti Amerika itu memang gudang intelektual ya dan kesempatan eksplorasi. Nah, banyak orang Indonesia sekarang ini bisa diterima di Amerika. Nah, junior dari anak saya itu sudah diterima di MIT dan juga di Harvard, masuk S1-nya gitu ya. Free pembayarannya karena dianggap pinter segala macam. Nah, kesempatan nih sebenarnya bagi kita selalu, cuman bukan sekarang saya akan membahasnya ya. Itu mungkin tahun depan saya akan membahas tentang ini judul-judulnya tadi. Nah, ini. Sementara saya sudah membuat 4 topik ya. Yang pertama natural born learner ya, lalu the art of teaching in global, creating innovators, the making of young people, lalu yang keempat perspektivalis model learning. Nggak ada loh di Indonesia sampai sekarang. Jadi saya mau kembangkan itu mulai tahun depan sebulan sekali. Itu hari Kamis malam gitu ya, 8:30 biasa. Jadi lebih deep gitu ya dan lebih broad dan matrix thinking of realistik begitu. Jadi current issue ini yang kita bisa pelajari local, nasional, global level, empower learners. Honestly speaking, ya ini nggak ada yang bahas sebenarnya. Jadi selalu ribut dengan masalah merdeka belajar itu nggak salah gitu ya. Tetapi bagaimana mau merdeka belajar? Belajar aja bukunya nggak ada, ya kan? Seorang guru paling sedikit 100 buku itu udah paling sedikit. Belum lagi baca jurnal, belum lagi baca majalah, belum lagi baca koran, belum lagi lihat TV. Lihat TV spending waktu banyak kalau nonton sinetron, ya kan? Bisa berjam-jam, tapi dengerin ceramah yang berbonafit, yang berkualitas, bisa dihitung jari. Belum lagi baca bukunya. Jadi kalau mau bilang sibuk, honestly speaking nih, rekan-rekan saya super sibuk. Super sibuk. Saya ngajar, saya coaching, saya baca buku, saya bikin paper, saya bikin segala sesuatu. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali, itu Tosi itu udah ratusan topik dari 2020 gara-gara COVID. Jadi ada hikmah buat saya, karena banyak dibaca, lihat TV, langsung saya tulis di kertas, tek 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 tek, tek bikin gambar-gambar, bikin mapping. Keluar. Jadi waktu 2020 seperti itu, keluarlah saya untuk ngajar seperti itu. Nah, kalau seorang guru, seorang dosen, seorang apapun lah istilahnya intelektual, kalau bacaannya kurang, ya susah. Maka kita bisa melihat orang, kenapa orang nggak berani di TikTok? Ya kan hanya joget-joget, ya oke lah. Masa joget-joget terus, banyaknya joget-joget terus ya kan. Hanya bergerak-bergerak, dengerin suara lagu, misalnya lagu apalah, ikutin lagu Dewa 19, lagu Samson, entah apalah begitu ya. Hanya itu tapi nggak ada. No one to talk something ideas in your brain. Nggak ada begitu. Belum lagi di Facebook Live. Teman-teman kalau lihat di Facebook Live saya, karena abis ini saya mau bikin lagi Facebook Live. Tadi saya lagi di bengkel, ketemu teman saya waktu main bola. Ya dia bikin, mungkin pernah dengar kali di Romangun itu. Iwan Radiator. Itu teman saya kecil dulu. Saya bilang, weh, ketemu segala macam. Akhirnya dari situ kita bicara politik intelektual ya. Kita bicara anaknya yang kawin sama bule. Dia orang Sunda, orang dari mana tuh, Tasikmalaya. Jadi apalah semua anak segala macam. Waduh, saya bilang, wah lu gila bro. Dulu sekarang lu udah kaya lu. Ya beginilah, dia bilang segala macamnya. Langsung kita bicara education. Luar biasa begitu ya. Jadi perubahan itu sangat ada. Maka tadi waktu saya membetulkan mobil di radiator, saya muncul tadi di TikTok 1 menit mengenai leadership. Secara singkat saja saya rekam di TikTok. Jadi bagaimana seorang dosen, seorang guru, gua mau denger di TikTok, gua mau denger di Facebook Live. Kalau nggak ada, banci. Kenapa? Seorang dosen, seorang pendidik, you must aware how you smart to talk to your students. Karena disitulah mahasiswa sekarang, siswa sekarang itu jauh lebih cerdas. Tadi saya makan di kafe, kurang lebih sebelum sholat Jumat, gitu ya. Saya makan di situ, saya kerja di situ,
Saya kaget anak-anak sekolah pulang, kafenya cukup ya begitulah, oke lah, bagus lah begitu ya. Sama papanya, bukan sama papanya, anaknya itu saya dengerin bicaranya bukan hanya bahasa Inggris, tapi cara dia diskusi sama papanya, dia masih kelas 1 SD. Tapi cara otaknya sudah orang kuliah tingkat 1. Saya gemeter jadinya. Luar biasa. Ini anak masih kecil, but the way you talk, the way you discuss, the way you debate with your papa, with your daddy, so enrichful. Nah, itu menjadi satu perubahan zaman yang empower learners. Bagaimana from early childhood to become clear thinking and enlightened citizen. Jadi dari sejak kecil dia sudah makin tajam pikirannya, membaca, diskusi, dan dia melihat tidak hanya games, tapi diskusi-diskusi yang ada di smartphone-nya dia. Maka dia menjadi enlightened. Masyarakat kecil yang masih muda, dia bisa berbicara sedemikian rupa. Ya, jadi ini satu fokus sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus mempunyai wawasan yang global. Bukan yang terlalu konteks buku yang dibaca. Selama saya mengajar, waktu dulu nih, saya ngajar S1 yang kerja segala macam, saya tidak pernah bawa buku. Buku saya ada di otak. Maka dia bilang, Pak, kok nggak ada bawa buku? Yang ada di otak gue. Sekarang gue kasih kan 3 SKS, berarti 3 kali 45 menit. 45 menit pertama, gue mau nunggu berapa banyak pertanyaan. Kalau Anda tidak bertanya, berarti Anda tidak membaca. Kalau Anda tidak bertanya, berarti Anda tidak biasa bertanya apa yang harus Anda tanya, karena sumbernya nggak ada. Anda acuh saja ikut kerjaan mental gaji bulanan. Mati kowe. Saya bilang gitu. Kamu nggak bisa apa-apa. Di waktu kita mencari ilmu, kita kan bayar. Kita harus kuras otak daripada dosen, daripada guru, supaya kita kenyang. Itu namanya bibit. Maka kenapa karir saya begitu cepat? Kenapa karir saya begitu sukses? Selama saya masih muda, sudah jadi presiden direktur, misalnya. Pindah ke sana, pindah ke sini, nggak perlu melamar. Dari umur 31, udah jadi presdir. Gitu, umur 31 tahun. Pindah sana, pindah sini. Dan saya orangnya adalah nggak banyak bicara awal. Tapi kerjanya langsung terukur. Dan saya nguber, gitu ya. Maka di sini from early childhood to become clear thinking and enlightened citizen. Jadi seseorang itu bisa berhasil di dalam karir di mana dia sekolah. Siapa yang mempengaruhi dia? Kalau saya ditanya, siapa yang mempengaruhi saya? Saya, papa saya. Papa saya banyak baca buku dan public speaking-nya yang nggak beda jauh lah sama saya, tapi dia lebih hebat lah. Jauh lah saya begitu ya. Dia tajam pemikiran dan berani debate, bukan pukul-pukul meja, debate otak di situ ya. Dan dia mengarahkan segala sesuatu itu harus eksis. Maka papa saya sejak dia pensiun itu tahun 90 gitu, dia nggak mau diperpanjang karena dia bosen kerja di PNS, dia nggak bisa digoda untuk korupsi. Maka dia ditarik oleh World Bank, Bank Dunia. Dia tidak melamar, akhirnya dulu cuma gajinya ratusan ribu, jadi jutaan gajinya, etc. Begitu ya. Dan dia terus dalam kesibukan juga ngajar. Jadi tipe seperti itu kita selalu multitasking. Ya, jadi kita tidak tiong-tiong, santai-santai hanya itu-itu saja. Bagaimana kita bisa empower learner? Bagaimana kita menjadi global level? Bagaimana kita jadi nasional? Bagaimana kita jadi lokal? Makin sedikit, gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita membuat alasan. Maka slide yang kedua di sini saya mengatakan life story behind. Seluruh hidup Anda dan saya ada story-nya yang menjadi dari awal sampai kita dewasa. Maka seorang pendidik tidak hanya dosen atau guru, juga seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai jiwa pendidik. Seorang pemimpin itu bukan hanya memberikan cerita, tapi seorang pemimpin dia mendidik dan memberi pengajaran, menumbuhkan satu minat bertanya dan bekerja total sampai detail. Jadi kalau saya ngeliat kemarin dengan almarhum Profesor Muneri itu, bahwa Masya Allah kayak begini nih Pak Tumur, katanya di Beijing, di Shanghai, luar biasa kata kerjanya. Begitu teliti segala macam gitu ya kita lihat. Dan di sini adalah life story behind. Siapa yang mendidik kita? Siapa orang yang mempengaruhi kita? Cerita buku apa? Film apa? Tokoh-tokoh besar apa? Film apa yang kita lihat? Sinetron apa yang kita lihat? Dan segala macam.
gitu ya. Seperti contoh yang paling sederhana saja, saya gila sepak bola. Saya sepak bola gila bukan, oh ini pemain hebat. Saya melihat strateginya bagaimana, pola bermainnya bagaimana, bagaimana hidupnya, bagaimana seluruhnya dimonitor, dideteksi, dan akhirnya kita belajar life story behind. Maka memanusiakan manusia unggul, Homo sapiens. Saya dipengaruhi salah satu buku yang penulis Yahudi, kok saya jadi lupa lagi namanya siapa, yang udah terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Saya kan cepat baca, cepat nangkep, saya buat mapping di otak saya gitu ya. Jadi muncullah kalimat ini, bagaimana memanusiakan manusia unggul. Banyak orang manusia unggul, tetapi dia belum menjadi seorang manusia, gitu ya. Maka dia masih mencari-cari, begitu ya. Kenapa? Karena tidak ada pola. Maka di sini saya katakan pertumbuhan eksponensial. Nah, kalau sudah ada pertumbuhan eksponensial, kenapa? Ada pola hidup berpikir berkelanjutan. How smart we are, gitu ya. Nah, ini doakan ini saya bisa ceramah nanti in English semua, khususnya untuk ini gitu ya. Bagaimana pertumbuhan eksponensial? Jadi pola hidup berpikir berkelanjutan. Seorang guru, seorang dosen, kalau menangkap dari yang slide pertama, langsung slide kedua, pasti berubah mindset. Kenapa? Langsung malu, ternyata kita miskin. Kita bukan miskin materi satu hal. Tapi kita harus kaya intelektual kita. Itu yang saya sebut pertumbuhan eksponensial. Pola hidup berpikir berkelanjutan. Saya menguasai filsafat, ya, saya menguasai manajemen, saya menguasai pendidikan, segala macam. Menguasai dalam arti secara umum gitu ya. Jadi saya bisa detail dan bisa berceramah sedemikian rupa. Seperti air yang mengalir saja, karena public speaking saya, personal branding saya, dan encourage saya adalah bagaimana kita sama-sama berpikir, maka pola hidup berpikir berkelanjutan. Janganlah kita menonton yang itu-itu saja, dan kita melihat yang kita suka olahraga, film, segala macam, sifatnya hanya wawasan baca berita. Itu nggak akan maju. Atau kita hanya mengajar itu saja. Bagaimana kita mengajar, selama saya ngajar, misalnya ada 15 chapter misalnya, ada 15 modul. Itu semua sudah saya kuasai sebelum saya masuk kelas. Jadi waktu masuk kelas, minggu pertama dari 15 sesi, minggu pertama saya membahas bab 1 sampai bab 15 tanpa catatan. Tanpa bawa buku, saya hanya coret-coret. Kenapa? Di otak saya, my brain storage, gudang otak saya buat mapping. Maka itu saya katakan strategi pertumbuhan berkelanjutan. Karena itulah mengendap di dalam pikiran, bergejolak di dalam jiwa, dan memberikan spirit untuk para pendengar, audiens, student kita, dan pergaulan kita segala macam, menghasilkan 3 hal, keuletan, inovasi, adaptasi. Jadi sama-sama, itu yang saya katakan experience and thinking every day and engage and active community. Jadi kita ada pengalaman setiap hari berpikir. Jadi setiap saya mengajar, pengalaman saya nih, waktu saya mengajar umur 26 atau 27 itu, setiap saya masuk kelas, saya mengatakan setiap mahasiswa saya, Anda harus mempersiapkan paling sedikit 2 pertanyaan, paling banyak 5 pertanyaan. Kalau tidak ada banyak pertanyaan, gua tahu. Saya kadang-kadang ngomong gua elu, karena masih muda sekali waktu itu ya. Anda tidak baca. Dikasih ada buku textbook, gue udah baca semua. Anda udah baca belum? Diem semua. Oke, kita nyanyi yuk. Saya bilang gitu kan. Nah, contoh-contoh lah, misalnya kayak gitu. Jadi di kelas itu menjadi satu experience and thinking every day. And then we engage an active community. Jadi di kelas itu seperti tadi dengan Pak Agus saya katakan sangat ramai mencari perhatian untuk bertanya kepada saya. Karena orang yang banyak bertanya, pertanyaannya bagus, dan papernya bagus, terlihat dari mana? Seberapa sering Anda bertanya dan seberapa kritis. Pasti nilainya A sama saya. Kenapa? Berarti engkau sudah well preparation earlier. Sudah mempersiapkan terlebih dahulu banyak pertanyaan dan banyak referensi buku yang ditulis. Maka ini menjadi the resourcefulness ideas. Maka saya mengatakan life story behind. Memanusiakan manusia unggul menjadi pertumbuhan eksponensial. Kenapa? Menjadi pola hidup berpikir berkelanjutan. Ya kan?
Saya lanjut. Nah, ini ya. Ini semua dari saya semua ya. Reconfiguration Education Management Strategy di dalam globalization. Fokus pada peluang, ya kan? Revitalisasi, pemulihan dan pertumbuhan intelektualisme. Luar biasa. Jarang dosen, bahkan profesor sekalipun, dari semua tulisan di Kompas-Kompas itu kan high class di dalam semua artikel-artikel yang ada. Hampir nggak ada pemikiran seperti ini saya lihat. Saya itu kan cepat baca, tek 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 tek. Waktu saya baca misalnya dari Yudi Latif, saya kenal dekat dengan Yudi Latif, saya kagum dengan beliau begitu ya. Sama-sama jadi pembicara, setiap tulisannya mengenai Pancasila, mengenai pendidikan di Kompas, di artikel itu, saya membaca gitu ya, atau dari IAIN Ciputat siapa lagi namanya, kok saya jadi lupa lagi ya, selain Azimazi Azra, dia banyak di pendidikan gitu ya, itu saya langsung buat mappingnya begitu ya, apa yang mau dicapai dan seterusnya. Nah dari sinilah saya membagikan satu pemahaman ini, bagaimana fokus pada peluang. Jadi seorang dosen, seorang guru itu bukan hanya ngajar, namanya kan pendidikan. Pendidikan kan membuka wawasan, memberikan kecerdasan audiens, and then audiens itu, student itu ada epistemologi, ingin mencari tahu yang dia tidak tahu, mencari tahu yang dia sudah tahu, tapi ingin lebih tahu lebih dalam. Sehingga sesuatu yang tahu mempunyai arti tahu yang sesungguhnya, dan sesungguhnya mempunyai eksponensial dan kontekstual, dan akhirnya menjadi akselerasi yang disebut people management skill. Wonderful. Gitu kan? Jadi fokus pada peluang. Di sini kita harus melihat target sustainable development growth. Jadi seorang dosen, seorang guru, kalau mempunyai struktur mapping seperti ini, dia waktu melihat siswa yang diajar, mahasiswa yang diajar, dia merasa berdosa kalau siswa yang diajar, mahasiswa yang diajar terlalu biasa. Tidak ada niat mencari tahu yang dia belum tahu, sehingga dia sadar dia tidak akan mampu dijual sebagai pribadi yang tahu, tapi dia hanya pribadi yang makan tahu goreng saja. Nah, ini menjadi kekacauan gitu kan. Maka fokus pada peluang, pada target sustainable development growth, itu saya sebut pengembangan wilayah, artinya area setempat. Jadi waktu kemarin saya ke Bogor, saya lewat kantor wali kota. Saya pikir, waduh, kayaknya gue harus berceramah nih. Gue bikin proposal dulu nih. Muncul ide gitu ya. Saya baru dari pasar tradisional, pasar yang sudah tahun 80-an, udah 40 tahun lebih masih berdiri tegak, jual ini jual segala macam, orang yang dagang. Saya berpikir, dia anaknya sekolah nggak ya? Dia belajar apa ya? Apa sekarang saya bertanya, Bu Haji, anaknya di mana? Syukur alhamdulillah, anak saya sekolah kelas berapa? Kelas sekian. Ada banyak ngomong nggak sama ibu? Enggak sih, kita diam-diaman aja. Ya ampun, diam-diaman. Lalu kalau diam-diaman, dia pakai HP. Oh, pakai HP. Dia lihat main game, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang segala macam. Nah, tapi nggak nanya sama ibu. Enggak. Nah, inilah satu fakta di rumah tangga. Tidak ada niat epistemologi. Memberitahu, mencari tahu, dan akhirnya hidup di dalam tahu. Luar biasa. Itulah intelektual. Jadi accelerate people management skills, maka saya sebut di kotak yang sederhana reformasi struktural, begitu ya. Maka perlu ada kapasitas kognitif, tingkat literasi, numerasi, problem solving. Jangan berteori. Ya kan, kalau berteori, bagaimana anaknya kalau berteori terus? Cara kita ngajar, cara kita membedah apa yang kita ajar, timbullah pertanyaan berkelanjutan. Kalau kita tidak ada pertanyaan di dalam kelas, berarti kita gagal. Ya kan? Kalau sudah gagal, menjadi kesedihan yang akumulasi. Dan akhirnya sulit sekali mencari kita, orang Indonesia, ada minat baca, minat bertanya, segala macam. Salah satu bintang sinetron yang cantik itu kan dia ngambil di Columbia University. Saya lupa, mohon maaf ya, namanya. Siapa yang salah itu, dia bintang penyanyi, segala macam. Saya seorang wanita yang saya sangat kagumi sampai sekarang, Dian Sastro, ya kan? Dulu di UI, ya kan? Dia diajar sama teman saya, dia bilang, bro, gila, Dian Sastro yang lu naksir sama dia sekarang, dia cantik, pinter, saya bilang 3,9 indeks prestasinya di Fakultas Filsafat. Saya bilang, wah, bisa juga tuh satu saat gue ngajar dia, saya bilang gitu, sambil bercanda segala macam lah gitu ya. Dia tuh banyak bertanya, udah cantik, banyak bertanya, kritis,
debat sama gua sebagai ngajar tentang filsafat segala macam. Gua kaget, di kelas itu ada 20-an orang mahasiswa UI. Udah cantik, pinter, aktif, bintang film, aktif, baca segala macam. Nah ini, saya bilang sama dia, namanya Tommy Awi. Itu dosen terkenal filsafat. Lu bro, kalau udah kayak gini, orang-orang kayak gini, lu bikin komunitas. The woman skills behind the story. Saya bilang begitu. Itu menjadi satu akselerasi management skills. Ya kan? Jadi bagaimana kapasitas kognitif, tingkat literasi kita. Ya kan? Numerasi, problem solving. 3 hal ini menjadi satu hal yang momentum di dalam setiap orang. Saya langsung saja. Nah, ini saya memberikan satu pemikiran segar. Kapan tadi waktu saya ada meeting di kafe, tambahannya lagi ini. Jadi ada 2 slide tambahan. Tadi sebenarnya 1, 2, 3, tapi tiba-tiba saya tambah. The Path 2030. 2030 ada 7 Shifting and Human Agenda Implication by Coach Tom Tobing. Ya kan? Jadi saya makan bakmi sendiri aja saya. Lalu es teler segala macam, lihat anak kecil tadi yang ngomong, terinspirasi keluar pikirannya. Saya cepat sekali. How you leveraging global student mindset. The secondly, longer lives move opportunity. The thirdly, human technology collaboration. Why? Kalau leveraging global student mindset, because we know how you globalize knowledge lecturer. Bagaimana kita membuat satu pendidikan pengajaran yang bersifat pengetahuan global. Dan yang kedua, longer lives move opportunity. Saya terinspirasi dari Elon Musk. Jadi how you teaching, thinking every day. Bayangkan. Jadi kita belajar mengajar itu setiap hari. Dan juga human technology collaboration, you live virtual digital metaverse. Mungkin nanti di tahun depan saya akan bahas ini lebih dalam lagi, ini masih pengantar saja. Jadi saya katakan dari 6 hal ini, yang ketujuh menjadi embrace brain timeless moments. How smart you bro? Teman saya bilang, gila lu bikin kayak, yes, lu cari di buku nggak ada bro. Ini gue pikir, gue rubah dalam bahasa Inggris di dalam pemikiran gue. Kenapa ini bukan teori? Karena gue hidupi dan gue lakukan, dan gue banyak konflik dengan orang yang nggak ngerti sama gue dan orang yang nggak kuat mengejar gue. Karena gue orang yang nggak capek. Gue sudah di atas 50 tahun. Tapi my style always my age 20. Gue seperti umur 20. Terus bergerak. Haram bagi gue kalau gue dikasih kepercayaan gue mundur. Kenapa? Lu mundur, there is no chances are anymore. Itu yang menjadi embrace brain timeless moments. Inspirasi saya dari Elon Musk. Jadi Elon Musk pecat layoff termasuk Mark Zuckerberg belasan ribu. Selalu banyak alasan. Saya sudah pernah bahas mengenai Silicon Valley. Silicon Valley philosophy, Silicon Valley education management, etc. etc. Haram yang pertama adalah lu kalau tunda. Haram kalau lu mundur. Haram kalau lu tidak perbaiki dalam 3 kali 24 jam. Haram kalau engkau tidak memberikan yang baru, yang baru, yang baru. Haram kalau engkau mundur dari pertarungan hidup. Lu mundur kalau lu masuk 1 kali 2 meter. Itulah filosofi education management dari Silicon Valley di San Jose, San Francisco. Itulah. Jadi kenapa orang-orang Amerika yang ada di sana, yang anak-anak muda, masih umur 25 itu begitu berlari cepat. Mereka mengatakan haram kalau gua mengatakan gua nggak ada waktu. Haram kalau gua mengatakan useless. Jadi bagi Silicon Valley, everything is there is a chances are, and somebody or someone give you, offering you the opportunity, you must follow and try to fight in the trajectory of life. Itulah salah satu waktu saya ke Silicon Valley, darah saya berkobar-kobar. Waktu saya makan seluruhnya, ada 50 orang. Itu keturunan Chinese, India, sama kulit putih. Indonesia nggak ada. Saya dengerin dalam bahasa Inggris. Waduh, makan sambil ketawa, tapi bicara IT. Bicara strategi, bicara tentang duit, bagaimana segala macam. Wah, saya senang banget. Begitu ya. Saya terus saja. Nah, ini saya buat lagi. Bagaimana kita membuat satu hal yang sangat elegan dari global citizen education. Saya yakin dan percaya mungkin ada yang jarang lah ya. Dengan kelimpahan yang saya berikan ini, maka saya harus ngajar ini gitu ya. Jadi
di dalam setiap diri manusia itu ada divergent thinking dan ada convergent thinking. Nah, seorang pendidik, seorang pemimpin, siapapun dia, harus membagikan how you share about divergent thinking. Jadi itu kita gali ide-ide waktu kita meeting dengan student kita, atau dengan di kantor kita, atau dengan kolega kita segala macam. Dan cari eksplorasi solusi. Jangan buat keputusan, oh begini, nggak bisa. Gali dulu ide kreatif. Convergent thinking adalah fokus cari solusi dari permasalahan yang udah pasti. Jadi dari divergent thinking ke convergent thinking. Saya pribadi adalah divergent thinking. Tapi setelah karir makin berkembang, saya gabung dengan convergent thinking. Maka itu saya sebut personal branding. Ya. Jadi mau seorang pendidik, seorang pemimpin, seorang apapun di keluarga, di pergaulan, harus menjalankan personal branding. Personal branding saya sudah latih sejak tahun 2010 di banyak perusahaan dan lain sebagainya. Sewaktu saya mengajar, etc. Karena personal branding itu lebih expand, lebih maju daripada public speaking. Public speaking hanya satu sudut dengan bermacam dinamika. Tapi personal branding, how you intellectual person. Cara dia bicara, pemahamannya, dan dia membuka wawasan, dia menanamkan satu epistemologi, ingin tahu, mencari tahu, dan menghidupi apa yang dia tahu, maka dia terus cari tahu, dan tidak akan puas-puasnya. Maka di sini, personal branding menghasilkan dua hal, achievement, prestasi. Kenapa bisa prestasi? Ini saya bagi kepada teman-teman, vision and passion. Ini saya dipengaruhi oleh Angela Duckworth yang menulis buku Grit. Saya baca buku Grit itu dari anak saya sebenarnya sebelum dia ke Amerika tahun 2017 atau 2016. Papa, beliin buku dong. Berapa ini bahasanya? 350.000. Saya beli 350.000. Karena anak saya mikir, kalau satu yang berbobot mahal pasti papanya bayarin. Nah, memang saya bayarin. Sesuatu yang bonafit itu harus kita beli, jangan ditunda. Nah, saya beli, saya baca, diskusi sama anak saya waktu itu masih umur 17. Bayangkan masih umur 17, di Inggrisnya luar biasa. Diskusi, tak 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 tak, tak. Wah, luar biasa nih. Dia bicara ini, saya ini. Akhirnya saya bikin training tentang grit dari Angela Duckworth. Laku saya itu 2019. Pas anak saya take off ke Amerika, itu jam 2 pagi, jam 10 pagi saya ngajar di salah satu korporasi, begitu ya, mengenai grit, GRIT, tentang vision and passion, gitu ya. Maka di sini divergent thinking and convergent thinking, seorang pendidik, seorang student, seorang pemimpin harus memahami ini. Maka karakter, career, kompetensi, competition itu berada di dalam realita waktu. Berapa lama Anda dan saya waktu berada di dalam career life. Ada sesuatu someday, sometimes kita jeblok, maka perlu ada troubleshooter. Nah, tetapi waktu kita naik lagi, kita sadar kita bersifat disruption. Bukan yang itu-itu saja. Selalu baru, gitu ya. Karena apa? Ada determinasi. Nah, determinasi saya mengikuti contoh daripada orang Tiongkok. Dia ulet, dia tabah, dia inovatif dan adaptable, dia tidak akan mundur sebelum segala sesuatu itu mempunyai hasil bernilai. Itu filosofi dari orang Chinese yang ada di Tiongkok. Jadi dia determinasi. Maka waktu saya berkata dengan teman-teman yang ada di Beijing University, saya mengatakan begini, Western people always thinking and always talk to all of us, time is money. But you Chinese people reject it. According me, the Chinese people always talking time is produce money. Beda kan? Kalau bule, time, waktu adalah uang. Tapi orang Cina, Tiongkok maksud saya, waktu adalah bagaimana menghasilkan uang. Artinya apa? Filosofi itu bagi orang Cina Tiongkok, setiap dia pulang ke rumah, dia bermimpi langsung terimajinasi sebelum tidur, dia gosok gigi segala macam, dia berpikir, dia tidur. Waktu dia bangun pagi, dia sudah memimpikan menghasilkan berapa hal yang harus dia kerjakan. Itulah produce time, menghasilkan uang. Jadi dia menghasilkan 5 hal, harus mempunyai nilai berapa hasil uangnya. Maka orang Cina haram hukumnya
Setiap bangun pagi tidak ada temuan kreasi yang baru. Kreasi yang baru ditemukan itu harus menghasilkan uang. Uang itu bukan berarti ratusan juta, segala macam, bukan. Tapi hasil uang utama bisa diproduktivitaskan, dikonektivitaskan, dan akhirnya dihasilkan segala sesuatu high values behind the story of people. Nah, itulah yang saya katakan space and time. Ya, di dalam ruang dan waktu itu bisa kita mengolah seluruh possibility yang ada. Ya, saya cepat saja karena nih waktu ya. Nah, konklusinya apa? Ya, jadi school, kampus ini kecil saja, begitu ya. Dari dua hal ini sebenarnya kan dari yang sini waktu sudah bicara ini local, national, global level empower learners. Maka from childhood to become clear thinking and enlightened citizens. Kenapa? Kita fokus menghadapi orang-orang anak muda dan masyarakat yang sekarang. Nanti ada masalah isu gender, masalah last generation, masalah hipsters, masalah musik, segala macam, masalah fashion week, dan seterusnya. Kenapa? Creativity, innovation, commitment, itu segala macam. Ini semua akan masuk yang saya bahas tadi ini, masuk yang kali ke sini, dan ini apalagi ini kunci sekali, masuk ke sini. Ya, maka konklusi yang pertama, if we want something new, we have to stop doing something old. Ini kalimat dari guru manajemen yang sudah meninggal, itu tahun 1999, Peter Ferdinand Drucker. Itu hebat. Saya sangat banyak belajar dan saya sempat ke kampusnya 2018 yaitu di Los Angeles, ya, Claremont University. Peter Drucker very excellent. Dia mengatakan apa? Jika kita ingin melakukan sesuatu yang baru di dalam kita mendidik, menjadi pemimpin, etc., kita harus memberhentikan segala sesuatu yang sudah usang. Ini yang harus kita pahami. Lalu yang terakhir adalah, seperti saya katakan, the word most successful people are always learning. Be deliberate about how you fit your brain. Seperti awal-awal sudah saya katakan, di seluruh dunia, setiap orang berhasil, negara itu karena mau belajar. Maka waktu saya ke Cina, malu saya. Ketemu dengan anak umur 28 tahun, cara dia bicara, cara dia analisa, cara dia menghipnotis dalam arti positif ya. Kita yang mendengar itu rencana dia 10-20 tahun lagi mau gimana. Itu ngomongnya lancarnya bukan main. Dalam bahasa Inggris. You know, dia bilang gitu. My name is Tan siapalah, saya lupa, itu 2018. I have already in the next 10, first the 10 years and the second 10 years, 20 years ahead, my first priority, my second priority, my budget, my money, Saya harus menggaris, waduh, saya kaget, umur 28 tahun. Gimana kita nggak malu? Saya sama dengan Profesor Munari, malunya bukan main. Melihat realita seperti ini, apa yang harus kita kasih makan otak Anda dan saya? Jadi kita harus learning. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya bicara panjang lebar. Silakan yang mau memberikan tanggapan.